Yap, film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan kisah wanita yang rumah tangganya hancur akibat pelakor yang menyewa rumahnya. Tokoh utama dalam film ini adalah Seoyeon yang diperankan oleh Park Hyun Jin. Seoyeon punya seorang suami yang bernama Taejon. Mereka tinggal jauh dari perkotaan dan hidup bahagia. Tidak hanya cantik, Seoyeon juga pintar dalam memasak. Masakan yang ia buat bagaikan makanan yang ada di restoran, dan itu sangat disukai Taejon. Setelah pindah, Taejon juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di kantor dan memilih bekerja sebagai petani buah. Saat sedang bekerja, Taejon didatangi temannya yang bernama Jae-rim. Dia juga tinggal di daerah situ. Mereka sudah lama cukup kenal. Jae-rim mengatakan kalau Seoyeon berniat belajar pertukangan dengan dirinya. Taejon terkejut karena dia tidak tahu soal itu. Lalu dia pulang dan membicarakan hal ini pada Seoyeon. Taejon tampaknya kurang setuju kalau Seoyeon belajar pertukangan dengan Jae-rim. Dia takut kalau istrinya itu bisa kepincut olehnya. Tapi Seoyeon meyakinkan dirinya kalau dia tidak perlu khawatir. Semenjak mereka pindah, tampaknya ekonomi mereka kurang mencukupi. Apalagi Taejon juga melarang istrinya bekerja. Jadi Seoyeon punya ide untuk menyewakan rumahnya dan tinggal bersama dengan penyewa. Lagi-lagi, Taejon awalnya tidak setuju rumah mereka disewakan. Tapi dia juga tidak punya pilihan. Esoknya Seoyeon membersihkan rumah dan mengambil foto untuk dimasukkan ke dalam iklan sewa rumah. Beberapa jam kemudian, Seoyeon mendapat telepon kalau ada seseorang yang ingin menyewa rumahnya. Seoyeon lalu memberitahukan kalau sebentar lagi akan datang orang yang akan menyewa rumah mereka. Sementara Taejon pamit untuk pergi ke kota sebentar. Saat di jalan, dia melihat seorang wanita menunggu di halte. Dia seperti mengenalnya, tapi dia tetap lanjut dan meneruskan perjalanan. Malam harinya saat Taejon pulang, dia langsung disambut oleh istrinya dan seorang wanita yang ia lihat di halte tadi. Taejon tampak terkejut dan ketakutan melihat wanita itu. Apalagi wanita itulah yang akan menyewa rumah mereka. Wanita itu bernama Hwai. Saat perkenalan pun, Taejon tampaknya terdiam seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan ternyata benar, Taejon memiliki hubungan yang intim dengan Hwai di masa lalu. Taejon menunggu Hwai yang habis mandi. Dia bertanya untuk apa dia datang ke sana. Dulunya, Taejon berselingkuh di belakang Seoyeon dengan Hwai. Dia pindah ke sana juga untuk menghilangkan jejak. Tapi nyatanya, Hwai masih bisa menemukannya. Hwai lalu mengajak Taejon untuk rebahan di kasur dan permantapan pun tidak bisa dihindari. Taejon kembali membawa masalah pada keluarganya. Di sini, Hwai sangat menikmati, terutama masakan yang dibuat oleh Seoyeon. Saat sedang makan bersama pun, Hwai masih sempat jahil pada Taejon dengan memainkan rudalnya pakai kakinya. Dan saat Seoyeon pergi mengambil minum, Taejon meminta Hwai untuk meninggalkan rumah itu. Dia takut kalau hubungan mereka ketahuan sama Seoyeon. Tapi Hwai tampaknya malah bernafsu untuk menyingkirkan Seoyeon. Karena dia tahu Taejon tidak benar-benar mencintai istrinya. Esoknya, Seoyeon diantar Taejon ke tempat latihan pertukangan Jae-rim. Di sana, Seoyeon tampaknya kesusahan karena masih baru pertama kali. Tapi Seoyeon menikmati prosesnya. Apalagi Jae-rim sangat care pada dirinya. Sementara Hwai yang berada di rumah sendirian masuk ke kamar Seoyeon dan melihat-lihat. Dia mencium baju Taejon sambil membayangkan enak-enak dengannya. Sepertinya Hwai masih sangat mencintai Taejon. Setelah pelajaran tukang selesai, Seoyeon memutuskan untuk pulang dengan taksi. Tapi Jae-rim memaksanya akan mengantarkan Seoyeon sampai rumah. Seoyeon terpaksa menerima ajakan Jae-rim karena dia terus memaksa. Semenjak itu, sepertinya Jae-rim menaruh rasa pada Seoyeon. Lalu tak lama setelah itu tiba-tiba Hwai mendatanginya. Jae-rim tidak tahu siapa Hwai dan apa tujuannya datang ke sana. Hwai mengajak Jae-rim minum-minum sambil ngobrol. Tanpa basa-basi, Hwai langsung menawarkan sejumlah uang pada Jae-rim. Dia mengatakan untuk meminta berapapun yang ia mau asalkan mau menuruti kemauannya. Hwai tahu kalau Jae-rim menyukai Seoyeon. Untuk itulah dia ingin Jae-rim mengajaknya untuk bercinta dengan Seoyeon. Hwai juga memberitahukan pada Jae-rim
kalau dirinya sudah beberapa kali melakukan cocok tanam dengan Taejon di rumahnya. Jaerim yang mendengar itu marah dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi Hwai mengatakan lagi kalau Jaerim bebas meminta uang berapapun yang ia mau. Jaerim langsung terdiam mendengar itu. Setelah Hwai pergi, dia tampak memikirkan kembali tawaran Hwai. Tapi dia tahu kalau itu adalah perbuatan yang tidak benar, meskipun sebenarnya dia menyukai Soyeon. Hwai yang sudah kembali ke rumah diam-diam masuk ke kamar Taejon dan langsung menaikinya untuk diajak enak-enak. Padahal di sebelahnya ada Soyeon yang sedang tertidur. Keesokan harinya, Soyeon dan Hwai berduaan saja di rumah. Hwai mengatakan kalau dirinya adalah seorang penulis yang ingin membuat novel pertamanya. Soyeon ingin tahu tema apa yang akan dimasukkan ke dalam novelnya. Hwai mengatakan kalau dia tertarik membuat novel tentang perselingkuhan. Dia ingin mengangkat kisah dari dirinya sendiri. Namun setelah itu, Soyeon kepikiran sama ucapan Hwai tentang perselingkuhan. Dia teringat masa lalunya yang kelam. Dulunya, Soyeon sempat hamil, namun dia keguguran karena Taejon tidak ada di rumah. Sementara Taejon ternyata sedang asik cocok tanam sama Hwai. Saat kembali dari rumah sakit, Soyeon melihat Taejon habis mandi dan dengan entengnya menanyakan kabar Soyeon yang habis kehilangan. Soyeon juga melihat ada bekas cakaran harimau di punggungnya, dan itu membuat Soyeon syok dan trauma. Dia yakin kalau Taejon habis ada main sama harimau. Malam harinya Soyeon terbangun dan ingin mengambil minum. Dia tidak sengaja melihat Hwai keluar rumah tengah malam. Lalu dia mendapat telepon dari Taejon. Dirinya akan pulang telat malam ini karena ada teman lamanya yang minta ditemani minum-minum. Nyatanya dia berbohong. Taejon malah ketemuan sama Hwai dan kembali cocok tanam di semak belukar. Sementara Soyeon yang tidak bisa tidur berjalan-jalan sendirian di tengah dinginnya malam. Lalu dia melihat Rock dan teman-temannya tercecer di jalan. Soyeon juga melihat ada mobil Taejon di sana. Semakin penasaran, Soyeon mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan ternyata dia melihat Taejon sedang nyangkul gua malam-malam. Soyeon terkejut bukan kepalang melihat suaminya olahraga malam-malam. Sedih bercampur kesal, Soyeon akhirnya pulang. Sementara itu, semakin hari Soyeon semakin lihai dalam belajar pertukangan, dan itu membuat Jaerim senang. Suatu hari Hwai mendatangi Soyeon dan ngobrol santai dengannya. Tapi obrolan Hwai membuat Soyeon jadi sedih karena menyangkut suaminya. Hwai seakan-akan ingin merebut suaminya darinya. Karena perkataan Hwai, Soyeon jadi semakin kepikiran dan merasa ada yang tidak beres dengan Hwai. Jaerim ternyata menyadari kesedihan Soyeon. Dia memberanikan diri mengajak Soyeon jalan-jalan, padahal hatinya sedang gundah gulana. Tapi Soyeon malah marah. Dia menganggap Jaerim tidak sopan. Soyeon berlari dan menuju Taejon yang sedang memetik buah di kebun. Dia langsung memeluk Taejon kalau dia merindukan dirinya. Merindukan kebersamaan Taejon sebelum Hwai datang. Malam harinya, Hwai mengatakan kalau dia akan mengundang seorang tamu untuk makan malam. Dan ternyata orang itu adalah Jaerim. Hwai sengaja membuat suasana menjadi panas dengan mendatangkan Jaerim. Dia tahu kalau Soyeon lagi marahan sama Jaerim. Terlebih lagi, Taejon tampaknya juga tidak suka Hwai dekat-dekat dengan Jaerim. Saat ada kesempatan berdua, Jaerim mendatangi Soyeon berusaha meminta maaf. Tapi tampaknya Soyeon masih marah padanya dan mengusirnya. Jaerim lalu keluar dan mengajak Hwai untuk pergi. Taejon yang melihat itu geram karena dia yakin Hwai pasti mau bercinta dengan Jaerim. Dan memang benar, Jaerim dan Hwai bermain di tempat kerjanya. Sementara Taejon yang mabuk tampak stres dan mengajak Soyeon untuk enak-enak secara paksa. Pagi harinya, Hwai melihat pesan dari Jaerim kalau dia minta 50 juta demi memenuhi permintaan Hwai. Hwai lantas mengirimkan uang itu langsung kepada Jaerim. Tapi sepertinya Jaerim berubah pikiran. Dia tidak mau menuruti permintaan Hwai dan akan mengembalikan uang itu. Jaerim pulang dan di sana ia sudah ditunggu oleh Soyeon. Soyeon tampaknya juga berubah pikiran. Dia mengajak Jaerim untuk bercinta. Tapi Jaerim menolak. Dia sadar kalau perbuatan ini tidak benar. Jaerim menenangkan Soyeon berharap semua akan baik-baik saja. Sementara Hwai masih tidak terima ditipu oleh Jaerim. Jaerim memaksa Hwai untuk segera meninggalkan tempat itu. Hwai yang pasrah
akhirnya melukai tangannya hingga pingsan. Jae-rim lalu memberitahukan pada Taejon kalau Hwa-i masuk rumah sakit. Soyeon menyadari itu meminta Taejon untuk tidak datang ke sana. Tapi Taejon tetap nekat datang ke sana. Soyeon lalu menancapkan pisau ke punggung Taejon hingga pingsan lalu menyeretnya. Sementara Soyeon mendatangi Hwa-i yang hampir gila di rumah sakit. Cintanya pada Taejon tak akan pernah bersatu karena Soyeon akan terus menghalanginya. Hwa-i mencoba menelpon Taejon tapi dia tidak berbicara karena yang memegang HP-nya adalah Jae-rim. Hwa-i yang semakin frustasi memutuskan mengakhiri hidupnya dengan lompat dari ketinggian. Sedangkan Taejon dikubur hidup-hidup di bawah tanah oleh Soyeon supaya bisa merasakan pedihnya penderitaan yang ia alami. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi cerita film Kind of Hwa. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, alur, dan sampai jumpa.